Dalam kehidupan berumah tangga, tidak sedikit pasangan suami istri yang menghadapi masalah. Kadang persoalan itu datang dari dalam diri mereka sendiri. Perbedaan pendapat, ekonomi, atau komunikasi yang kurang baik. Namun, tak jarang pula masalah justru bertambah rumit ketika orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Padahal, niat orang tua seringkali baik, ingin menolong, ingin meluruskan, ingin menjaga kebahagiaan anaknya. Tapi jika tidak dengan cara yang bijak, campur tangan itu bisa menjadi sebab retaknya rumah tangga yang sedang dibangun dengan susah payah. Rasulullah memberikan panduan luar biasa tentang bagaimana kita harus bersikap adil dan tidak mencampuri urusan yang bukan tanggung jawab kita. Beliau bersabda, sebagian tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan bahwa salah satu ciri orang beriman adalah tidak ikut campur dalam urusan orang lain jika tidak ada manfaatnya atau jika justru menimbulkan kerusakan. Orang tua memiliki posisi yang mulia. Tanpa mereka, seorang anak tidak akan pernah berdiri kokoh membangun keluarganya sendiri. Tapi ketika seorang anak sudah menikah, maka ia telah memiliki tanggung jawab baru. Bukan lagi hanya kepada orang tuanya, tapi juga kepada pasangan dan anak-anaknya. Rasulullah bersabda, apabila seorang anak menikah, maka sempurnalah separuh agamanya. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam menjaga separuh yang lainnya. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah tanggung jawab pribadi, bukan lagi di bawah kendali penuh orang tua. Artinya, orang tua sebaiknya menjadi penasehat yang bijak, bukan pengendali rumah tangga anak. Namun, bukan berarti orang tua sama sekali tidak boleh memberi nasihat. Jika anak datang meminta pendapat, maka orang tua boleh menasihati dengan lembut, bukan memaksa. Nabi adalah contoh terbaik dalam memberi nasihat dengan kasih sayang, bukan dengan emosi. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Quran Surah An-Nahl 125. Ayat ini juga berlaku dalam hubungan keluarga. Jika orang tua melihat anaknya berbuat salah dalam rumah tangga, maka berilah nasihat dengan hikmah dan kelembutan. Jangan sampai nasihat berubah menjadi tekanan yang membuat anak dan menantunya merasa tidak dihargai. Seringkali, kehancuran rumah tangga bermula dari hal-hal kecil. Misalnya, seorang suami yang tidak enak menolak campur tangan ibunya dalam urusan istrinya. Atau seorang istri yang terlalu terbuka menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang tuanya. Lama-kelamaan, masalah yang seharusnya selesai di dalam rumah justru menjadi besar karena banyak tangan yang ikut mengaduknya. Padahal Rasulullah mengajarkan bahwa rahasia rumah tangga harus dijaga dengan baik. Beliau bersabda, sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang suami yang membongkar rahasia istrinya, dan seorang istri yang membongkar rahasia suaminya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, menjaga privasi rumah tangga adalah tanda kematangan iman dan kedewasaan hati. Orang tua yang bijak adalah yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam, tahu kapan harus menasihati dan kapan harus mendoakan. Karena terkadang doa seorang orang tua jauh lebih kuat pengaruhnya daripada 1000 kata nasihat yang diucapkan dengan emosi. Maka, wahai para orang tua, bimbinglah anak-anak kalian dengan kasih sayang, bukan dengan kontrol. Dukunglah mereka dengan doa, bukan dengan campur tangan yang membuat mereka tertekan. Izinkan mereka belajar dari kesalahan, karena dari sanalah kedewasaan tumbuh. Dan, wahai para anak, jangan abaikan nasihat orang tua. Dengarkan mereka dengan hormat, karena restu mereka adalah keberkahan. Namun tetaplah bijak dalam mengelola rumah tanggamu, karena engkaulah pemimpin di dalamnya.